Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Sarifudin Muzaki ya kan. Jadi di video kali ini, oke baik. Sebelumnya thank you so much kepada teman-teman yang udah ngasih pertanyaan, masih komen di video gue sebelumnya ya kan. Dingin banget anjir. Oke, gue doain pada teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu, rezeki lancar, segala urusan dipermudah ya. Amin. And then di sini udah mulai mau masuk musim gugur ya. Lagi hujan, dingin banget. Oh, dan gue tadi habis balik si pagi ya kan. Oke, buat teman-teman, gue doain juga yang lagi proses ke Polandia, semoga prosesnya diperlancar segala urusannya ya. Dan yang pasti, yang utama, kesehatan kalian tetap dijaga. Amin ya. Oke, di video kali ini gue mau bahas atau bicara tentang benefit apa yang kita dapat sebagai welder di Polandia kan. Oke, sebelumnya banyak welder ya yang dari Indonesia yang basically pertama apply ke Poland itu bukan sebagai welder coy, melainkan job non skill. Abis itu dari Indonesia udah punya basic welder atau basic welding ya. Di sini tinggal adaptasi aja kayak gitu loh. Itu banyak banget. Kalau bisa kalian punya basic juga membaca gambar teknik ya. Itu bisa jadi nilai plus juga. Dan yang pasti komunikasi standarnya ya English lah untuk welder. Soalnya kebanyakan juga company-company yang banyak weldernya itu kayak leader-leadernya, kayak orang kantornya itu bisa bahasa Inggris kayak gitu loh. So, buat teman-teman, gue selalu nekenin di video sebelumnya ya, kalau mau proses ke Polandia, kalau bisa kalian harus bisa ngelas, entah itu cewek, cowok ya, karena di sini cewek pun bisa masuk sebagai welder coy, kayak gitu. Anjir, oh my god. Oke ya, jadi benefit apa aja yang kita dapat sebagai welder di Polandia? Pertama itu salary, jelas ya. Gaji welder di Polandia itu depend skill juga, tergantung skillnya juga. Paling basic itu start from 27 ya, 27 until 32, 38 ya. Tergantung skill kalian juga. Tapi kalau misal kalian sebagai welder outdoor atau di konstruksi atau di shipyard ya, galangan kapal, itu dia gajinya lebih gede karena apa? Kerjanya di outdoor coy. Gue pernah ngerasain dulu kerja outdoor, udah masuk musim dingin, udah turun salju, gue masuk di pembuatan kilang minyak, refinery ya, Orlen itu ibaratnya kayak company-nya Pertamina, kayak Pertamina kalau di rumah kayak Pertamina lah, kayak company-nya pemerintah sini kayak gitu, BUMN-nya kayak gitu. So, kalau misal kalian sebagai welder indoor atau kerja di dalam pabrik company ya, itu lebih aman menurut gue sih. Kalau misal musim panas juga nggak kepanasan banget, paling emang gerah ya suhunya di dalam. Tapi kalau musim dingin nggak kedinginan banget, tapi kadang-kadang kayak main gate-nya atau pintu utamanya dia sering kebuka karena apa? Buat lalu lintas si forklift-nya, entah itu supply barang, entah itu apa kayak gitu ya. Jadi beberapa waktu pasti pintunya kebuka, tapi nggak terlalu dingin banget sih, kayak gitu ya. Yang pertama jelas salary. Kedua itu kita bisa upgrade skillnya cuy. Menurut gue kita bisa upgrade skillnya karena apa? Di
tempat baru, kita pasti ada standarnya masing-masing ya, antara company satu sama company lain kayak gitu loh. Dan misal di company gue sebelumnya, itu ngelas selesai, sebelum ngelas, kita dikasih material dan dikasih gambar. Dan kita itu disuruh untuk ngerakit materialnya itu sesuai gambarnya. Habis itu mulai pengelasan dan dilempar ke grinder ya. Kalau di company gue sebelumnya itu kayak masalah visual nggak terlalu diprioritaskan. Yang penting las-lasannya kuat, nggak bolong-bolong, nggak porosity itu. Kalau misalnya di company gue yang sekarang kerja nggak pakai gambar, terus materialnya itu aja tiap hari, lasnya mode pulse, pengelasannya, visual diutamakan, gerinda iya, ibaratnya kayak bahasa weldernya itu ada kosmetiknya kayak gitu loh. Selesai gerinda, selesai pengelasan itu kita harus benerin sendiri, terus repair sendiri apa segala macam kayak gitu. Tapi enaknya kerjanya nggak mikir coy, kerjanya nggak lihat gambar, nggak pegang alat ukur apa segala macam. Soalnya barang yang gue las itu udah dirakit atau dimontas. Montas itu bahasa perakitan Polandia ya. Udah dirakit di section sebelumnya. Kayak gitu. Dan di pekerjaan gue sekarang itu garapin pintu kereta ya. Entah itu pintu kereta yang luar kota sama yang dalam kota, yang tram itu pakai listrik kayak gitu. So far not bad ya. Oh iya, kalau misal sebagai welder indoor ya, kerja di pabrik kayak gitu kan, biasanya kalau musim dingin itu kendalanya di dalam ruangan itu, di dalam section itu asapnya banyak banget cuy, ngumpul di situ. Karena apa? Karena pas musim dingin itu kayak pintu ditutup, terus kayak mungkin apa namanya ya? Kalau misal di atap itu kan ada kayak ventilasinya kayak gitu ya. Bahasa kerennya gue nggak tahu. Itu biasanya ditutup juga. Tapi kalau misal kalian nemu company yang punya sirkulasi udaranya bagus, walaupun pas lagi di musim dingin, dan di dalam nggak ngebul banget, itu malah luar biasa. Tapi sejauh ini belum masuk musim dingin, belum turun salju, di tempat gua itu sering ditutup semuanya, itu udah ngebul banget di dalam. Dan kita harus pakai masker ya. Oke, yang tadi yang kedua kita bisa upgrade skill ya. Yang ketiga, kita dapat pengalaman baru yang jelas. Entah itu kita pegang mesin yang bagus, lebih bagus, atau lebih buruk dari sebelumnya, kayak gitu. Dan sejauh ini pengalaman gue, pegang mesin las pertama ESAP, menurut gue ya standar. Terus sekarang mesin yang gue pakai mereknya EWM. EWM itu one of the best welding machine. Dia kelasnya kayak Lincoln, Proneus, and something like that. Dan di tempat gue sekarang mode pengelasannya itu emang mode pulse ya, bukan mode standar. Jadi beda sih metode pengelasan standar sama pulse. Kalau pulse itu lebih halus, hasil las-lasannya lebih rapi, untuk spatternya juga nggak terlalu banyak, kayak gitu ya. Oke. Habis itu benefit yang kita dapat adalah masalah akomodasi. Sebagai welder, pada umumnya itu akomodasinya free, ya. Biasanya akomodasi free, akomodasi dari tempat kerja nggak terlalu jauh. Kalau misal terlalu jauh, dikasih alat transportasi.
entah itu dikasih mobil kayak temen gua, entah itu dikasih sepeda, entah itu ada shuttle service-nya kayak gitu. Dan benefit yang kita dapat sebagai welder di Polandia itu relasinya juga, cuy. Jadi kita masuk company baru ya, otomatis after berapa bulan kayak gitu kan, kita kan bisa tektokan sana sini sama orang Ukraine atau orang Poland atau orang Georgia atau orang India atau Bangladesh, Filipina ya. Kita kontekan apa segala macam, tanya-tanya agensi yang bagus mana, salary-nya yang bagus mana, ntar kita bisa lobby-lobby kayak gitu kan. Kayak gitu. Itu benefitnya. I think that's all. Yeah, I think enough about that. Dan gue sekali lagi nekenin kepada teman-teman semuanya yang lagi proses ke Poland atau yang lagi berencana proses ke Poland, usahain latihan las Kemau ya. Kemau itu kalau misal terkenalnya di Indonesia itu las CO, las oksigen. Kalau di sini Mi'kmaq ya. Kalian harus belajar las itu, syukur-syukur lancar. Ntar di sini tinggal adaptasi sama mesinnya. Dan yang pasti kalian harus bisa setting mesin sendiri ya. Itu yang paling pokok sih. Terus kalian juga harus tahu pengelasannya ini berapa mili ketebalannya segala macam kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Gue sharing tentang benefit apa aja yang didapat sebagai welder di Polandia ya. Dan gue harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Terus juga mungkin dapat gaji yang lebih baik juga. Dan yang pasti apa ya, kok gue jadi bingung banget sih ngomongnya. Yang pasti kalian tetap sehat selalu, itu yang utama. Oke? Jadi mungkin sekian di video gue kali ini. Thank you so much pada teman-teman semuanya. Gue Sarifudin Muzaki. See you next time. Bye bye.